Pasti kan banyak nih penyebabnya bau mulut. Dan salah satunya apa sih dok yang menyebabkan seseorang itu bisa bau mulut? Faktornya biasanya karena makanan atau sisa makanan yang nempel di gigi, yang bersihin rongga mulut, terutama dia karang gigi, deposit plak yang lama. Kemudian kalau ada gusi yang lagi gingivitis atau peradangan, itu bisa di treatment minimal dengan dental spa ini gitu. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Podcast ini kita akan membahas berbagai permasalahan, berbagai topik, dan juga berbagai treatment terkait dengan estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode ini kita akan membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut. Dan secara spesifiknya akan kita bahas adalah permasalahan yang pasti banyak orang pernah mengalami. Dan ini bisa mengganggu kepercayaan diri dan juga mengganggu aktivitas kita sehari-hari, yaitu tentang bau mulut. Dan kita akan bahas-bahas mengenai bau mulut, tapi saya tidak akan sendirian. Yang akan kita bahas ini, saya akan ditemani oleh dokter kita, Dokter Reza. Dok, kita akan bahas terkait dengan bau mulut. Oke. Taruh, takut bau. Aman ya. Sampai sini sih aman. Soalnya kan gini, banyak orang yang merasa kurang percaya diri nih ketika berbicara atau ketika lagi ngomong depan banyak orang, hanya karena bau mulut. Dan sebenarnya pasti kan banyak nih penyebabnya bau mulut. Dan salah satunya apa sih dok yang menyebabkan seseorang itu bisa bau mulut? Bau mulut ya. Mau tahu mas, bau mulut itu bahasa kerennya apa? Apa tuh? Halitosis. Serius? Halitosis. Bahasa Tapi kerennya harus pakai H kan? Pakai H, kalau enggak litosis doang. Harus pakai halitosis gitu. Jadi pakai halitosis. Bahasa kerennya. Editornya langsung waduh, salah aku ya berarti. Salah berarti gitu. Iya, jadi bahasa kerennya itu halitosis. Jadi kalau misalnya ditanya penyebabnya apa, kalau enggak penyebabnya itu biasanya kebanyakan itu kan di mulut, Mas. Jadi kebanyakan itu faktornya biasanya karena makanan atau sisa makanan yang nempel di gigi dan dia nggak dibersihin. Nah itu biasanya bisa jadi faktor penyebab bau mulut. Kemudian gigi berjejal. Gigi berjejal itu jadi giginya nggak rapi. Jadi kan banyak biasanya di situ kalau nggak karang gigi, sisa makanan nempel di situ tuh bisa nyebabin bau mulut gitu. Paling kalau itu juga bisa disebabkan karena sisa akar gigi. Sisa akar gigi gitu. Sama lubang di gigi itu juga bisa jadi faktor penyebab bau mulut itu. Berarti gigi berlubang juga bisa menyebabkan bau mulut? Benar. Sama penyakit sistemik itu juga bisa. Contohnya penyakit sistemik itu lambung. Jadi ada yang penyakit MAH itu biasanya orangnya juga bau mulut gitu. Ada kiat-kiatnya nggak dok? Biar ketika bau mulut itu bisa langsung sembuh atau mungkin bisa langsung fresh? Jadi kalau kita cari treatment atau yang bagus cara ngilangin bau mulut, versi cepatnya kita bisa lakuin dental spa, Mas. Gitu, dental spa bisa dilakuin. Tapi balik lagi kita harus tahu dulu ini bau mulutnya kenapa dulu, etiologinya itu dari mana, penyebab utamanya itu dari mana gitu. Tapi biasa kok kita udah lakuin dental spa, 50% dari penyebabnya harusnya udah bisa dihilangkan gitu. Dental spa kan dia udah membersihkan, mijat gusi, pokoknya bikin rongga mulut itu lebih bersih, lebih segar. Gusinya dipijat? Secara nggak langsung gitu. Secara nggak langsung dipijat. Secara nggak langsung. Berarti gitu. Spesifiknya gimana dok dental spa itu? Dental spa itu jadi perawatan yang bersihin rongga mulut, terutama dia karang gigi, deposit plak yang lama. Kemudian kalau ada gusi yang lagi gingivitis atau peradangan, itu bisa di treatment minimal dengan dental spa ini gitu. Ibaratnya yang tadi tuh dipijat itu benar gitu. Dan kita dipijat itu sama kita lapisin giginya dengan fluor. Jadi dia lebih kuat
lebih fresh. Berarti gitu. bukan hanya untuk estetika aja ya, dental spa. Benar. Itu medis juga bisa. Medis juga benar dia. Manfaatnya banyak. Oke. Itu bisa semua orang bisa dental spa. Bisa. Atau ada dari enggak, dia dari anak kecil sampai dewasa bisa dilakukan. Setelah dental spa ada ya, hal yang dilarang atau perawatan gimana? Kalau dilarang pasti asal kita tahu penyebabnya itu, makanya saya tadi tekankan gimana kita harus tahu dulu penyebab utamanya ini bau mulutnya dari mana dia Mas. Percuma juga kita kalau misal lakuin dental spa tapi ini penyebabnya dari penyakit sistemik. Jadi kan kita harus benerin dulu penyakit sistemiknya. Kalau dia penyakit sistemiknya udah bagus, bener, otomatis mulutnya juga nanti opsi terakhirnya kita lakuin dental spa harusnya udah beres gitu. Tapi jangan tiba-tiba kalau misal pasien udah lakuin dental spa terus dia nggak sikat gigi sebulan ya sama aja. Itu mah tetap jadi waduh iya benar kayak gitu. Bahaya, lebih bahaya lagi tuh kayak gitu. Dia nggak sikat gigi, saya udah dental spa tapi nggak sikat gigi sebulan ya halitosis beneran itu gitu dia. Oke, terakhir Dok. Ada tidak tips sederhana tapi yang bisa dilakukan dari rumah nih. Oke. Biar kita tidak bau mulut dan artian bisa mencegah lah bau mulut. Oke. Jadi kalau misal tipsnya mungkin paling minimal itu sikat gigi, Mas. Sikat gigi ini yang benar minimal 2 hari sekali. Benar. Kalau ada orang yang rajin pakai flossing, dental floss gitu. Iya, buat celah-celah giginya jadi lebih bersih lagi. Kemudian 6 bulan sekali jangan lupa rutin cek ke dokter gigi. Ya, apalagi sekarang klinik juga banyak. Datang ke klinik utama Pandawa udah pasti langsung dikerjain. Iya, pasti itu dia. Ada lagi? Dijamin udah pasti buat yang halitosis nggak lagi di situ. Nggak ya. Jadi litosis aja. Litosis aja. Nggak pakai halitosis. Nggak pakai. Oke. Ada lagi Dok? Pemakaian obat kumur tapi nggak disarankan. Itu aja. Enggak. Mouthwash bagus buat orang yang ada kelainan pada rongga mulutnya. Tapi kalau misal dia normal aja, sikat gigi sama jaga kebersihan mulut harusnya udah cukup ya. Cukup jelas banget nih terkait dengan bau mulut dan pasti Sobat Pandawa juga banyak yang bertanya ataupun mungkin punya punya kekurangan terkait dengan bau mulut. Tadi bisa diikutin saran dari dokter. Yang ditekankan adalah penyebabnya dulu Dok ya. Iya benar, kita harus tahu dulu penyebabnya. Kenapa bisa bau mulut. Tapi barangkali dari Sobat Pandawa ada yang ingin bertanya atau ingin konsultasi lebih lanjut terkait dengan bau mulut, terkait dengan dental spa atau treatment kesehatan gigi mulut lainnya, bisa langsung di kolom komentar. Nanti sama Dr. Reza di next episode akan dibahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pandawa. Episode kali ini cukup sekian karena tadi sudah jelas sekali dari Dr. Reza terkait dengan bau mulut dan juga dental spa. Tapi jangan khawatir, masih banyak episode selanjutnya akan dibahas di podcast Tanya Dok. Itu terkait dengan treatment, permasalahan, pengobatan juga, tips dan trik juga dari dokter dan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan aging dan juga penyakit kulit dan kelamin. Oke, dari saya Aditya Ananda. Saya Dr. Reza. Pamit undur diri, terima kasih. See you to the next episode.